Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersukacita di tempat ini bersama-sama boleh berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita sorakan haleluya. Haleluya. Bersama sorakan haleluya, katakan Yesus baik. Katakan Yesus luar biasa. Yang bersukacita Tuhan di tempat ini kalau hari ini kami boleh hadir bersama kembali di tempat ini Tuhan. Bersukacita memuji-Mu dan menyembah kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Bersyukur Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan hari ini Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Thank you Jesus. Bersukacita. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kita akan berseru dan berdoa. Ini iman kami Tuhan. Bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuh
baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Kami nyatakan hadirat-Mu Tuhan penuh atas setiap umat-Mu di tempat ini Yesus. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini iman percaya kami Tuhan. Oh, kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini. Oh, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama angkat hati-Mu, angkat pujian-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh, angkat pujian di tempat ini, sembah Dia. Katakan terima kasih, kami bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur hadirat-Mu kami berikan. Thank you Jesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Angkat suaramu bersama Tuhan, nyatakan di dalam hati. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan saat ini. Oh amin. Yesus, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Mari bersama angkat pujian di tempat ini buat Tuhan. Dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur, naikkan pujian ini di tempat ini bersama-sama. Oh katakan, oh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu. Oh Yesus, lama-lama ya sekire. We worship you Lord, Jesus, Jesus, Jesus. We worship you Lord. Sekire lama-lama ya sekire. Sekire we worship Lord.
Thank you Lord. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur umat Tuhan. Lebih lagi dengan ucapan syukur. Oh, dengan lantang nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Jesus. Jesus Lord. Thank you for everything. Untuk semua yang telah kau lakukan dalam kehidupan kami. Diberkatilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus di tempat ini. Believe in you Jesus. Yes Lord God. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Say, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Come on church, everybody sing. Amen. I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Bersama-sama sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan, kita permasyarakat haleluya. Oh, yang percaya Tuhan di tempat ini, bahkan Kau izinkan kami Tuhan seperti bermimpi. Yang percaya Tuhan, seperti Engkau memulihkan Sion, Kau memulihkan kehidupan kami. Seperti Engkau memulihkan Tuhan umat-Mu, Kau juga memulihkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersuka cita kami percaya, kami siap memuji-Mu, melompat menari bersuka cita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang bersuka cita, dan tepuk tangan yang paling meriah di tempat ini. Bersama-sama sambut kemenangan di dalam Tuhan. Bersama-sama kan haleluya. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa di tempat ini. Bertepuk tangan bersama-sama lebih lagi umat Tuhan. Hey, mari kita menari, melompat buat Raja di atas segala raja. Woo. Hey, thank you Jesus. Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh
bersuka, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Menari bersama-sama, bertepuk tangan lebih lagi umat Tuhan di tempat ini. Hey! Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Yes, amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Nyanyikan. Menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, dengan air mata, yang percaya dengan segenap iman dikatakan, dengan bersuka, Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai kami percaya kami menuai dengan bersuka cita. Haleluya. sambil membawa berkasnya. bertepuk tangan bersama-sama. Menabur dengan air mata, Amin. Kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, Bertepuk tangan lebih lagi umat Tuhan. hey, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, Dengan segenap iman umat Tuhan. dengan bersorak sambil membawa berkasnya. yang menabur Haleluya. Akan menuai. Itu firman Tuhan bersama dengan imanmu. pasti pulang Dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Berkasnya, sambil membawa berkasnya. Haleluya, bersama-sama di tempat bersuka cita. Hey. Hey. Terima kasih Tuhan. Haleluya, serahkan haleluya, haleluya. Hey. Sebab perbuatan Allah kita adalah perbuatan yang besar, yang percaya katakan amin. Hey. Thank you Jesus. Amin. Rayakan Yesus lebih lagi umat Tuhan di tempat ini. Siap memuji Tuhan dengan lebih dahsyat? Katakan aku siap. siap. Yes. Say. Perbuatannya besar, Nyatakan. perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Say. Perbuatannya besar, Dua-dua tanganmu terangkat sorakan. Hey. Hey. Amin. perbuatannya besar, pujilah namanya. Sambil bertepuk tangan. Perbuatannya besar, hey. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Lebih lagi. Perbuatannya
ke atas, syukuri semua berkat Tuhan. Syukuri semua perbuatan Yesus yang dahsyat. Hey, hey, hey. Amin. Perbuatannya besar. Tangan-tangan terangkat memuji Tuhan. Amin. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, mari nyanyikan. Perbuatannya besar, terus katakan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Amin. Namanya, pujilah namanya. Bersama-sama salam-salam lagi buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Haleluya. Wow. Dari yang tidak ada, Kau Allah yang menjadikan yang ada dalam kehidupan kami. Amin. Thank you Jesus. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Bersama dengan segenap iman menyatakan, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Lebih lagi bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Hey Jesus, kami bersyukur lebih lagi menyatakan, dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku. Bersama-sama nyatakan, bertepuk tangan di atas kepala umat Tuhan. Yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Bersama-sama salah-saling mengamalkan buat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan kemudian katakan haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita bersama-sama angkat dua-dua tanganmu, umat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, mari masuk lebih intim, mari masuk lebih dalam. Thank you Jesus God. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami masuk menyembah-Mu Tuhan.
hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan merendahkan setiap diri kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Sebab kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, Tuhan. Dalam hidup kami lebih dari apapun, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, Bersama nyatakan betapa aku mengasihimu. ini iman kami, Tuhan. Ku cinta Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Amin, amin. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Sebab kami bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sambut Dia dengan penuh sukacita. Amin. Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh kami rindu, Tuhan. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Kami mengasihi-Mu setiap perbuatan-Mu, Tuhan. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Tak percaya, Tuhan. Yes, ini yang kami percaya di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, di setiap karya-Mu, Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Amin. Oh, Ku bersyukur kepadamu. Kau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. kami percaya Engkau segalanya bagiku. Amin. Yesus, Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku
bersyukur kepadamu. Dan Rajaku, kami percaya di tempat ini Tuhan ada kuasa-Mu yang bekerja nyata Tuhan. kekasih dan Ini setiap iman yang kami bawa di tempat ini bersama dengan umat-Mu. Engkau segalanya. Kami tahu Tuhan Kau hadir bersama-sama di tengah kami. Mari bersama Tuhan angkat pujian-Mu di tempat ini. Oh, dengan segenap iman-Mu, bawa hati-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Yang bersyukur dan bersiap kasih-Mu Tuhan, dan kami siap untuk terima kebenaran. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah dan kasih karunia kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan kasih karunia berlimpah-limpah, bulan kasih Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, berkati di dalam nama Yesus, berkati berlimpah-limpah, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa Tuhan untuk pemulihan bisnis, pekerjaan dan keuangan. Terima kasih Tuhan, khususnya di bulan Desember ini kami menerima kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Tidak ada satupun umat-Mu yang sakit, tidak ada satupun umat-Mu yang berkekurangan. Semuanya diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Desember, bulan kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Saudaraku gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17 menjelaskan bahwa melalui Yesus engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Haleluya. Roma 5 ayat yang ke-17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh dosa satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, dan saudaraku akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. gereja Tuhan. Bagaimana saudaraku melalui Yesus engkau dan saya menjadi hidup dan berkuasa karena engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia. Maka saudaraku dalam Kisah Rasul 4 ayat 33, bagaimana para rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Saudaraku, bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit, sapu tangan Paulus saudaraku menyembuhkan orang-orang sakit. Mengapa hal itu terjadi? Karena saudaraku, para rasul-rasul mereka menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 33. Haleluya, amin. Kisah Rasul 4 ayat 33. Saya berdoa pagi hari malam hari yang luar biasa ini, saudaraku umat Tuhan dimanapun Anda berada, terimalah kelimpahan kasih karunia yang membuat Anda hidup dan berkuasa. Kisah Rasul 4 ayat 33. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-33. Amin. Dan dengan kuasa yang besar, Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, para rasul mereka memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Alkitab berkata bahwa para rasul mereka hidup, saudaraku, dari kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itulah sebabnya Yohanes 1:16 menjelaskan dari kepenuhannya, dari kepenuhan Kristus engkau dan saya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam Yohanes 1:16. Haleluya. Amin. Haleluya. Yohanes 1 ayat yang ke-16. Amin. Karena dari kepenuhannya, Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari mana? Dari Kristus, gereja Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan perlu engkau dan saya, haleluya, memahami bahwa oleh karena kasih karunia engkau dan saya, saudaraku, haleluya, saudaraku yang pertama, saudaraku, oleh karena kasih karunia engkau dan saya dijadikan menjadi orang yang benar. Haleluya, dijadikan menjadi orang yang benar. Roma 5 ayat 19. Saudaraku,
Kasih karunia Tuhan itu menjadikan Anda dan saya menjadi orang benar, bukan orang berdosa. Saudaraku, Roma pasal 5 ayat 19. Haleluya. Roma 5 ayat yang ke-19. Amin. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh ketaatan Yesus di atas kayu salib, engkau dan saya dijadikan menjadi orang benar. Amin. Saudara gereja Tuhan, kita, haleluya, ada banyak orang saudara kurang memahami kasih karunia karena tidak mengerti bahwa sebetulnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Bahkan Kejadian 6 ayat 5 menjelaskan bahwa kecenderungan hati manusia setelah Adam dan Hawa berbuat dosa hanyalah berbuat dosa. Kejadian 6 ayat yang kelima menjelaskan bahwa kecenderungan hati manusia sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden adalah saudaraku berbuat dosa. Kejadian 6 ayat yang kelima. Haleluya. Kejadian 6 ayat yang kelima. Amin. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ketika dilihat Tuhan kejahatan manusia besar di bumi. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Perhatikan, kecenderungan hatinya bukan beribadah. Kecenderungan hatinya bukan berdoa. Kecenderungan hatinya bukan saudaraku menolong orang lain untuk berbuat baik. Tapi kecenderungan hatinya, saudaraku, berbuat dosa. Itulah sebabnya Yeremia 17 ayat 9 menjelaskan bahwa betapa liciknya hati. Yeremia 17 ayat 9 menjelaskan betapa liciknya hati. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Amin. Betapa liciknya hati, Betapa liciknya hati. lebih licik daripada segala sesuatu. Lebih licik daripada segala sesuatu. Gereja Tuhan, tanpa kedatangan Yesus, tanpa kasih karunia, saudaraku, hati kita tidak mungkin bisa berubah. Itulah sebabnya Yesaya 64 ayat 6 menjelaskan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain yang kotor. Yesaya 64 ayat 6. Haleluya. Amin. Yesaya 64, saudaraku, kesalehan manusia, kebaikan manusia itu seperti kain yang kotor. Mengapa? Karena saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Itulah sebabnya Yesaya 64 ayat 6 menjelaskan. Haleluya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Amin. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, Demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis. dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kesalehan manusia, Alkitab berkata, seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, Kami sekalian menjadi layu seperti daun. dan kami lenyap oleh karena kejahatan kami. Gereja Tuhan, kesalehan manusia seperti kain kotor, artinya tidak mungkin karena kesalehanmu engkau bisa diselamatkan, kecuali oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu gereja Tuhan, untuk itulah Yesus datang dalam Matius 1:21. Saudaraku, untuk itulah Yesus datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Maka bulan ini adalah bulan kelimpahan kasih Tuhan. Bulan ini adalah kelimpahan kasih karunia. Matius 1:21. Matius 1 ayat 21. Amin. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Saudaraku, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, dan engkau akan menamai dia adalah Yesus. karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, Yesuslah yang menyelamatkan Anda dan saya dari dosa. Tuhan Yesus. Oleh karena itu, melalui Yesus engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi gereja Tuhan, mari pagi hari ini gereja Tuhan, datanglah kepada Yesus, haleluya, dengan penuh keberanian. Ibrani pasal 4 ayat 16. Jangan lagi datang dengan ketakutan, tapi datanglah pagi hari ini, saudaraku, dengan penuh keberanian. Mengapa? Karena Yesus adalah juru selamat atas dosa. Saudaraku, Ibrani 4 ayat 16. Haleluya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Amin. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian Mari datang hari ini dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, hampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Memang Alkitab berkata dalam Kejadian 3, 23-24, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab berkata dua hal. Adam atau manusia diusir dari Taman Eden. Yang kedua, bukan cuma diusir, pintu sudah ditutup, sehingga Adam tidak boleh masuk ke taman itu. Kejadian 3 ayat 23-24. Kejadian 3 ayat 23. Amin. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Alkitab berkata bahwa manusia sudah diusir dari Taman Eden. supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Saudaraku, diusir bukan oleh malaikat, tetapi diusir langsung oleh Tuhan. Perhatikan Kejadian 3:24. Kejadian 3 ayat yang ke-24. Amin. Dia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. supaya manusia yang berdosa itu tidak boleh masuk. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus datang, kasih karunia datang, membawa jalan. Amin. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6.
kasih karunia datang membawa jalan. Siapakah namanya? Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yohanes pasal 14 ayat 16. Ayat Yohanes 6, haleluya. 14 ayat yang ke-6. Amin. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak mungkin orang bisa, saudaraku, datang kepada Bapa kalau bukan karena Yesus. Itulah sebabnya Roma 5 ayat yang kedua, saudaraku, Roma pasal 5 ayat yang kedua, jalan itu sudah terbuka, dan jalan itu adalah Yesus. Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Amin. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh Yesus, engkau dan saya pagi hari ini beroleh jalan menerima kasih karunia Di demi dalam- kasih karunia. Amin. Maka Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Saudaraku, Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jalan yang tertutup itu sudah terbuka, dan engkau dan saya, saudaraku, diperkenankan kapanpun boleh masuk melalui jalan itu. Amin. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Amin. Jadi saudara-saudara, Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. engkau dan saya dapat masuk dengan penuh keberanian ke tempat kudus. Karena dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Gereja Tuhan, jalan yang tertutup, saudaraku, telah dibuka. Jalan yang tertutup oleh karena dosa telah dibuka oleh kasih karunia Tuhan. Saya ulangi, jalan yang tertutup oleh karena dosa. Kejadian 3 ayat 23, manusia diusir. Manusia, pintu itu tertutup, bahkan ada kerup-kerup, saudaraku, dengan pedang yang terhunus-hunus dan menyala-nyala. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan. Dan Yesus berkata, haleluya, tidak seorang pun sampai kalau bukan karena aku. Dan saudara gereja Tuhan, ulang lagi Ibrani 10 ayat 20, bahwa jalan itu sudah terbuka. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Amin. Karena dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Wow, Yesus telah membuka jalan yang hidup dan jalan yang baru bagi kita, Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. yaitu melalui dirinya sendiri. Oleh karena itu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Yang pertama, saudaraku gereja Tuhan, Kristus yang ada di sorga juga ada di dalam roh kita. Amin. Roma 8 ayat 10. Kristus yang ada di sorga juga ada di dalam roh kita. Roma pasal 8 ayat 10. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-10. Amin. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, Gereja Tuhan, Alkitab berkata bukan Kristus ada di dalam sorga, tetapi Kristus ada di dalam kamu. maka tubuh memang mati karena dosa. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh adalah kehidupan oleh karena Yesus. Rohmu menjadi hidup. Rohmu, saudaraku, haleluya, dihidupkan kembali untuk bersekutu dengan Allah, untuk membaca firman dengan Allah dengan dahsyat luar biasa. Bahkan Efesus 2:22, Anda menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudaraku, Efesus 2:22, Anda menjadi tempat kediaman Allah. Haleluya, Efesus pasal 2 ayat 22. Saya berdoa hari ini, saudaraku, engkau dan saya, rohmu berkobar-kobar, rohmu menyala-nyala, mendengarkan suara Tuhan ini. Saudaraku, dalam Efesus 2:22, haleluya, amin. Efesus 2 ayat yang ke-22. Amin. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Engkau dan saya melalui Yesus menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Saudaraku gereja Tuhan. Oleh karena itu umat yang diberkati Tuhan, Anda ibadah onsite atau online gak masalah. Karena gereja Tuhan tempat kediaman Allah bukan gedungnya. Tempat kediaman Allah adalah tubuhmu. Di mana gereja Tuhan, Kristus yang ada di sorga juga ada di dalam roh kita. Anda menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Yang pertama, yang kedua, saudara engkau dan saya diangkat menjadi putra putri Allah yang maha tinggi dan duduk bersama dengan Dia Amin. di tahtanya. Efesus 2 ayat yang ke-6. Saudaraku, mari engkau dan saya harus bergembira dan bersukacita. Karena melalui Yesus, melalui kasih karunia, engkau dan saya diangkat menjadi putra putri Allah yang maha tinggi dan duduk bersamanya di sorga. Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Amin. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan di dalam Yesus sang kasih karunia telah membangkitkan saya dan saudara sebagai yang awalnya yang tadinya adalah orang berdosa, Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. percayakah saudara, engkau dan saya adalah putra putri Tuhan Allah yang maha tinggi. Saudaraku, engkau diangkat sebagai putra putri Allah yang maha tinggi dan duduk bersamanya di sorga. Amin. Ini kabar baik, ini kabar yang luar biasa. Saudaraku, melalui Yesus, gereja Tuhan, engkau dan saya diangkat sebagai putra putri Allah yang maha tinggi dan duduk bersamanya di sorga. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, haleluya, saudaraku, melalui kasih karunia, iblis, setan, saudaraku, ditaruh di bawah kakimu. Amin. Ini adalah kabar baik yang sangat luar biasa. Saudaraku,
Roma pasal 16 ayat 20. Saudaraku, sehingga tidak ada alasan engkau berkata, saya gagal, saya hancur. Saudaraku mati yang diberkati Tuhan, segala musuh sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus sang kasih karunia telah menempatkan iblis di bawah kakimu. Roma pasal 16 ayat 20. Roma 16 ayat yang ke-20. Amin. Semoga Allah sumber damai sejahtera Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Alkitab mengatakan, haleluya, Allah, saudaraku, di dalam sang kasih karunia itu Yesus telah menghancurkan iblis, menaruh iblis di bawah kakimu. Saudaraku menyadari, saudaraku, 3 poin yang luar biasa ini. Sebagai anak-anak Tuhan, apa respon saudara dan saya? Kalau hari ini engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan, yang pertama, saudaraku, engkau dan saya harus membawa berita pendamaian. Kisah Rasul 4 ayat 39. Gereja Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 20-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 20-21. Saudaraku, bawalah berita pendamaian. Bawalah berita kabar baik ini kepada segala makhluk, kepada suku, kaum, dan bahasa. Dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda berada, adalah Anda dan saya punya tugas untuk membawa berita pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 20-21. 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Amin. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudaraku, hari ini, pagi ini, saya sedang berdiri di hadapan para utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kamu. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, Dalam nama Kristus, Paulus berkata, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mengapa? Ayat 21, haleluya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi dosa 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. agar setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada kasih karunia, saudaraku, menerima pendamaian. Maka saudaraku, poin yang pertama, sebagai Bapak Ibu yang menerima kasih karunia, bawalah berita perdamaian ini, pendamaian ini. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kuduskan dirimu menjadi umat yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat yang ke-14. Saudaraku, kalau Kejadian menjelaskan kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, betul. Tapi setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, kecenderungan hatimu bukan lagi berbuat jahat, tetapi berbuat baik. Titus pasal 2 ayat 14. Haleluya. Titus 2 ayat yang ke-14. Amin. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Amin. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Engkau dan saya dikuduskan menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, Yang rajin berbuat baik. yang rajin berbuat baik. Kalau kita Kejadian pasal 6 menjelaskan bahwa kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, berbuat jahat. Tetapi melalui Yesus, waktu Anda dan saya sudah menerima kasih karunia, kecenderungan hatimu sudah berubah. Bukan lagi berbuat jahat, tetapi engkau dan saya berbuat baik. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, dalam Efesus 4 ayat 32, saudaraku, Anda wajib ramah. Engkau dan saya harus penuh kasih, karena engkau telah menerima sang kasih karunia itu. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya wajib ramah dan penuh kasih, karena Anda dan saya telah menerima kasih karunia. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Amin. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Gereja Tuhan, Anda dan saya harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, dan saling mengampuni. sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena 2000 tahun yang lalu, Yesus telah mengampuni segala dosa kita. Bahkan saudaraku, Efesus 4 ayat 29. Gereja Tuhan, Efesus 4 29. Perkataan kita harus membangun. Sehingga melalui kata-kata kita, orang di luar sana, orang-orang di rumahmu, orang-orang di kantormu, mendapatkan kasih karunia. Karena tema khotbah ini adalah menerima kelimpahan kasih karunia. Efesus 4 29. Efesus 4 ayat 29. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Gereja Tuhan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, Pakailah perkataan firman, perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. supaya setiap orang yang mendengar Anda dan saya berbicara, saudaraku, mendapatkan kasih karunia. Itulah sebabnya Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Haleluya. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan dengan dasar dan luar biasa. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Amin. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. jangan hambar, Jangan hambar. sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sehingga Anda dan saya bisa memberi jawab kepada setiap orang. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, setelah Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia, saudaraku,
Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15. Saudaraku, orang-orang yang belum menerima kasih karunia, saudaraku, tidak masalah. Memang mereka, saudaraku, belum menerima kasih karunia. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi Anda dan saya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu harus hidup bagi Dia yang telah memberikan kasih karunia kepada saya dan saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Amin. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, Supaya Anda dan saya yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Gereja Tuhan, setelah Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia, jangan lagi hidup untuk dirimu sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 21, saudaraku, Tuhan membenci kalau kita masih hidup hanya untuk berfokus kepada diri kita sendiri. Lukas 12 ayat 21. Haleluya. Lukas 12 ayat 21. Amin. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, Demikianlah dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. dengan kata lain, gereja Tuhan, tujuan Tuhan memberkati bisnismu, memberkati ladangmu, memberkati tokomu, memberkati karirmu, memberkati saya sebagai hamba Tuhan pelayanan ini agar saya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, yang keempat, saudaraku, apa tujuan setelah Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia? Ternyata yang keempat, engkau dan saya, Bapak Ibu, harus aktif mendukung perluasan kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Saudaraku, Lukas 8 ayat 2 dan 3 menjelaskan ada orang-orang yang menerima kesembuhan, menerima pembebasan, menerima pemulihan. Ketika mereka dipulihkan, dibebaskan, saudaraku, mereka mendukung perluasan kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Amin. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat Ada orang-orang yang telah menerima kelepasan, atau berbagai-bagai penyakit, ada orang-orang yang telah menerima kesembuhan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Anda catat, mereka melayani dengan kekayaan mereka. Saudaraku, betul-betul mendukung perluasan kerajaan Allah. Bahkan saudara lihat ada seorang wanita yang bernama Lydia, seorang pengusaha kain, yang mendukung, saudaraku, pelayanan yang dibawa oleh Paulus. Kisah Rasul 16, 14 dan 15. Saudara, Kisah Rasul 16, 14 dan 15. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 16, 14 dan 15. Haleluya. Kisah para Rasul 16 ayat 14. Amin. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia Seorang dari perempuan itu bernama Lydia. turut mendengarkan. Dia mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Dia seorang pengusaha kain yang berasal dari Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuka hatinya Tuhan membuka hatinya ketika Paulus berkhotbah. sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lanjutkan terus, haleluya. Sesudah dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Lihat Bapak Ibu, setelah dia menerima kelimpahan kasih karunia, apa yang terjadi? Lanjutkan terus. Ia mengajak kami, katanya, Ia mengajak Rasul Paulus ke dalam rumahnya. jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Amin. marilah menumpang di rumahku. Gereja Tuhan, dengan kata lain, gereja Tuhan, bagaimana Lydia akhirnya menjadi salah satu, saudaraku, wanita yang dipilih oleh Tuhan, pengusaha yang dipilih oleh Tuhan untuk mendukung perluasan pelayanan kerajaan Allah yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Saudaraku, itulah sebabnya dalam Matius 2:11, dalam Matius 2:11 dicatat ada orang-orang Majus yang datang dari timur, saudaraku, membawa emas, perak dan kemenyan waktu mereka menyambut sang kasih karunia waktu lahir ke dunia. Matius 2:11. Matius 2 ayat yang ke-11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Waktu orang-orang Majus datang, saudaraku, masuk melihat Yesus yang dilahirkan itu, Lalu sujud menyembah dia. mereka sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya Mereka tidak datang dengan tangan yang kosong, mereka membawa harta benda mereka. dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. gereja Tuhan. Untuk itulah alasanku dan saya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Yang kelima, poin yang terakhir, saudaraku, setelah Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia, saudaraku, Bapak Ibu, engkau harus aktif memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, tidak perlu ada paksaan. Biarlah memuji, menyembah Tuhan itu menjadi kesukaan bagi saudara. Lukas 2 ayat 15-20. Waktu ada gembala-gembala berjumpa dengan Yesus, waktu ada gembala-gembala mendapatkan kasih karunia Tuhan, mereka adalah gembala-gembala, orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Tetapi malaikat Tuhan mendatangi mereka tentang, saudaraku, supaya mereka harus pergi menjumpai Yesus yang sudah dilahirkan itu. Lukas 2 15-20. Lukas 2 ayat yang ke-15. Amin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, Setelah malaikat kembali ke surga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Gembala-gembala berkata seorang kepada yang lain. marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ada rombongan gembala yang datang ke Bethlehem untuk memuji Tuhan. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu Mereka menjumpai bayi Tuhan Yesus. yang sedang berbaring dalam palungan. Amin, haleluya. Dan ketika mereka melihatnya, Ketika gembala-gembala ini melihat bayi Tuhan Yesus. mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin, perhatikan selanjutnya, haleluya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin, lanjutkan terus, haleluya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Amin, haleluya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Maka kembalilah gembala-gembala, rombongan gembala-gembala ini sambil memuji Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, Amin. semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Garis bawahi selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, poin yang terakhir. Ketika engkau dan saya menerima kasih karunia Tuhan, jangan lupa bersyukur. Amin. Ketika engkau dan saya disembuhkan, jangan lupa bersyukur. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Yang datang bersyukur hanya 1 orang. Saudaraku, saya berdoa. Biarlah pagi hari ini Tuhan membuka hatimu untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Kami menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Tuhan berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Haleluya. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian lagi mengambil roti berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti tangan persekutuan untuk tubuh Kristus? Maka dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Angkat cawanmu tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatan ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan di tangan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur dan bersyukur dan bersyukur. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Amin. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari setia, doa fajar, dan mesbah malam. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita, bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, yang diberkati berkata. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.